بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعده. جزاكم الله خير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أعزني الله وإياكم جميعا. Para adik-adik kami, para asatidz, seluruh jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kalimat yang hendaknya senantiasa membasahi bibir kita, lisan kita, karena di dalam kalimat alhamdulillah di sana ada penyadaran diri, sadar diri bahwasanya apa yang kita peroleh murni dari Allah. Kita mampu belajar, mampu membaca Al-Quran, mampu menghafal Al-Quran, mampu mengikuti pelajaran-pelajaran, mampu di dalam mencerna penjelasan-penjelasan para asatidz, para ustaz-ustaz. Itu semua karena siapa? Karena Allah, bukan karena kecerdasan. Kita merasa aman di tempat ini, merasa tentram, merasa ingin terus rindu, ingin terus menerus. Tapi jangan sampai tak tamat-tamat. Ingin terus menerus, tapi jangan sampai
nggak tamat-tamat. Antum berapa tahun? 6 tahun Ustaz. Enggak, 12 tahun. Lah kok bisa? Tak tamat-tamat. Kenapa antum 12 tahun? Karena ingin terus menerus Ustaz. Terus menerus dalam belajar. Itu karena Allah. Berarti di sana ada kesadaran diri. Kapan seseorang menyadari dirinya bukan memiliki apa-apa dan tidak memiliki kemampuan apa-apa. Kalaulah seseorang itu sadar, dia menghafal, bisa menghafal bukan karena EQ-nya yang cerdas, bukan karena usahanya, tapi murni dia sadar karena Allah, maka wallahi lisannya senantiasa mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Tapi kalau dia menganggap dirinya pintar karena usahanya, bisa menghafal karena EQ-nya, jangan harap lisannya mengucapkan Alhamdulillah. Jadilah dia seperti Qarun. Tahu adik Qarun? Hah? Dari mana tahu kita kisah Qarun? Dari mana? Dari Al-Quran. Pernah antum jumpa dengan Qarun? Bagaimana hidung si Qarun tahu? Bagaimana bentuk tubuhnya si Qarun antum tahu? Tidak. Dari mana kita tahu penjelasan Qarun itu adalah orang yang kufur nikmat? Dari Al-Quran. Tatkala ditanya, "Ya Qarun, dari mana harta yang engkau dapatkan begitu banyak?" Dia mengatakan, semua yang kalian lihat ini harta yang begitu banyak, itu karena ilmuku, karena usahaku. Allah hancurkan semuanya. Kalau saat ini antum mudah menghafal, mudah mengikuti pelajaran, kalau antum anggap itu sebagai usaha antum, apa semuanya karena antum, hati-hati. Bisa Allah buat itu tidak bisa lagi memiliki kemampuan menghafal. Maka sadarlah kita, wahai adik-adik sekalian, sadarlah kita, semua yang kita miliki datang dari karena Allah. Maka lisan kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillah, karena kita sadar. Tiga perkara. Dan yang tiga perkara itu nanti setiap orang masuk ke alam barzakh, ke alam kubur, itu yang akan dipertanyakan. Walaupun dia tidak dikubur, pasti masuk ke alam barzakh. Jasadnya nggak dikubur, tenggelam, nggak dapat jasadnya. Dikubur? Tidak. Tapi masuk ke alam barzakh. Terbakar. Dikubur. Masuk ke alam barzakh. Datang ombak yang begitu besar atau tsunami menghantam, berpuluh-puluh orang nggak diketahui lagi kemana mereka lari. Dikubur? Tidak. Masuk di alam barzakh. Apapun cara matinya, masuk ke alam barzakh. Mau dia terbakar, mau tabrakan, mau tenggelam, mau dikubur, memang betul-betul dada jasadnya dikubur, atau bahkan hanya kakinya yang dikubur. Badannya habis semua, nggak bisa dikubur lagi, cuman kaki yang dikubur.
karena cuman kaki yang dapat. Semua masuk, semua masuk. Semua masuk. Ustaz, anak kan masih kecil Ustaz. Masih umur belasan tahun. Siapa tahu? Gak ada jaminan orang yang 11 tahun, orang yang 15 tahun itu gak mati. Ada jaminan? Gak ada jaminan. Bahkan umur bulanan pun bisa mati. Jangankan umur bulanan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, umur hari pun bisa mati. Lahir 2 hari mati. Begitu dia lahir menangis atau ketawa? Antum lahir nangis atau ketawa? Nangis. 2 hari dia menangis di alam dunia, mati. Umurnya apa? Masih hari, masih hitungan hari. Gak ada jaminan adik-adik sekalian. Ustaz, ana masih lama Ustaz menghadapi pertanyaan itu. Siapa bilang? Bukankah banyak teman-teman kita yang sudah mendahului kita menghadap pertanyaan itu? Yang kita dulu duduk bersama, yang kita dulu satu kelas dengan dia, sudah duluan menghadapi pertanyaan itu di alam barzakh. Siapa yang bertanya? Siapa tugas malaikat yang bertanya? Mungkar dan jangan nangkir, nakir. Mungkar dan nakir. Nun kaf ya ra. Nakir, bukan nangkir. Kenapa disebut dengan mungkar dan nakir? Karena warna malaikat ini diingkari. Karena warnanya aneh. Hijau, kemudian ada warna lain, aneh. Maka dia disebut dengan mungkar dan nakir, karena warna malaikat ini lain dari yang lain. Inilah nanti yang akan bertanya kepada setiap mayit. Antum mayit atau tidak? Antum mayit. Ustaz-ustaz mayit. Mayit yang berjalan. Naam. Kata Allah di dalam Al-Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya Muhammad, engkau itu mayit. Ya Muhammad, engkau itu mayit, dan seluruh umatmu juga mayit. Antum umat Muhammad? Nah, antum mayit. Jadi kalau pertemu perkenalan, nama saya mayit yang berjalan. Kenalan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Man anta? Ana mayit yang berjalan. Nah, kenapa kita dikatakan mayit? Karena kematian kita sudah ditulis. Dan setiap mayit akan ditanya di alam barzakh. Apa pertanyaannya adik-adik sekalian? Marrabbuka? Siapa Tuhanmu? Bisa antum jawab? Apa jawabannya? Allah. Madinuka? Apa agamamu? Apa jawabannya? Islam.
Marrajul alladhi bu'itsa fikum, siapa orang yang diutus di tengah-tengah kalian? Apa jawabannya? Hah? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa menjawab sekarang? Naam, belum tentu kita bisa menjawab di alam barzakh. Kalau saat ini bisa kita menjawab, jangankan kita muslim, kafir pun bisa menjawab saat ini. Betul atau tidak? Antum datang sama orang Cina, antum datang sama orang Yahudi, Nasrani. Yahudi. Apa tuh? Yahudi. Siapa Tuhannya kaum muslimin? Dia bisa tak jawab tuh. Orang kafir tuh ketika ditanya, kafir, siapa Tuhannya kaum muslimin? Dia pasti jawab Allah. Apa agamanya kaum muslimin? Dia pasti jawab Islam. Siapa nama nabi kaum muslimin? Dia pasti jawab Muhammad. Orang kafir bisa menjawab di dunia ini. Namun apakah mereka nanti bisa menjawab di dunia, bisa menjawab di akhirat, di alam barzakh? No. La. Makanya tatkala orang kafir atau tatkala orang yang tidak mengenal siapa Tuhannya, ketika ditanya oleh malaikat, dua malaikat Munkar dan Nakir, "Marrabbuka?" Siapa Tuhanmu? Dia mau berusaha mau mengingat. Karena sewaktu di dunia dia tahu, dia ingat di dunia, dia pingin ingat-ingat lagi di alam barzakh. Siapa? Maka dia mengatakan, la adri. Dia berusaha mengingat-ingat, namun gak bisa. Apa agamamu? Makanya dia mengatakan, dahulu aku pernah mengetahui, atau dahulu aku pernah mendengar. Aku pernah mendengar. Di dunia dia pernah mendengar. Namun dia tidak mengenal persis siapa Tuhannya. Maka hati-hati deh. Kalau tidak benar-benar mengenal Allah, jangan harap bisa menjawab pertanyaan tatkala ditanya marrabbuka. Makanya wajib kita belajar tauhid, kitab tauhid. Di sini pelajaran tauhid ada tidak? Siapa gurunya? Ustaz Mansur. Wajib kita belajar tauhid. Karena tatkala kita belajar tauhid, mengetahui Allah, maka kita akan tunduk kepada Allah. Marrabbuka, siapa Rabbmu? Adik-adik sekalian, menjawab siapa Tuhanmu itu sesuai dengan kenal dia dengan Allah. Seberapa dalam dia mengenal Allah, maka semakin indah jawabannya tatkala ditanya siapa Tuhanmu. Kalau kita kan sedikit ringkas. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Apa agamamu? Islam. Singkat. Kenapa? Karena begitulah pengetahuan pendalaman kita, kadar kita pendalaman kita kepada Allah, kadar pengenalan kita kepada Allah. Segitulah. Maka jawabannya pun seperti itu. Singkat. Coba lihat Nabi Musa ditanya dengan Nabi Harun. Famar rabbukuma ya Musa? Wahai Musa, kata orang kafir, siapa Tuhan kalian yang kalian ajak kami untuk menyembah? Siapa Tuhan kalian? Lihat jawaban Nabi Musa, jawaban Nabi Harun yang begitu indah dikarenakan pendalaman pengenalan kepada Allah.
Semakin kenal dengan Allah, semakin indah jawabannya tatkala siapa Tuhannya. Apa kata Nabi Musa? Qalu rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqah summa hada. Kata Nabi Musa, Tuhan kami dialah Allah yang telah memberikan segala sesuatu. Yang telah memberikan segala sesuatu. Summa hada. Kemudian dia jugalah yang memberikan petunjuk kepada kami. Lihat jawabannya yang begitu indah. Yang telah memberikan segala sesuatu. Betulkah Allah memberikan segala sesuatu kepada kita? Betul. Kemudian Allah yang memberikan petunjuk kepada kita. Naam. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dia mengajarkan kepada kita, wahai kaum muslimin, tatkala ada pertanyaan siapa Tuhan kalian, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, faqul, maka jawablah, Rabbi Allah alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin. Dia mengatakan, Allah Tuhanku, Rabbku adalah Allah yang telah menterbiyahku. Adik pernah enggak mengetahui atau mendengar kalimat tarbiyah? Tarbiyatul aulad, menterbiyah anak-anak. Tarbiyah itu artinya mengasuh, menyayangi, mengayomi, menjaga, memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan kepada anak itu, anak tersebut atau anaknya. Itu tarbiyah. Kalian di pesantren di sini, guru-gurunya, ustadz-ustadznya menterbiyah kalian, mendidik kalian, memberikan pendidikan kepada kalian, membentuk akhlak moral kalian, memberikan bermacam-macam lainnya. Itu namanya tarbiyah. Menyayangi kalian, mengayomi kalian, menjaga kalian. Itu namanya tarbiyah. Coba kalau kita katakan seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dialah Allah yang telah mentarbiyahku. Maksudnya apa? Allah yang menciptakan kita. Betul? Atau ada yang diciptakan sendiri? Ada yang diciptakan sendiri? Yakin semua ini ciptaan Allah? Yakin? Sadar kita bahwasanya diciptakan oleh Allah? Sadar. Enggak ada di sini ciptaan sendiri kan? Enggak ada. Kemudian Allah juga yang menjaga kita, yang membesarkan kita. Membesarkan kita. Mulai dari bayi sampai saat ini. Orang adik sudah tumbuh besar. Sampai nanti punya jenggot. Bagi yang berjenggot. Ada yang berjenggot saat ini? Ada yang berjenggot? Masya Allah. Bagi orang berjenggot tu nampak gagah. Terkadang wanita enggak tahan melihat jenggotnya.
Maka antum yang berjenggot jangan lewat-lewat dari wanita. Nanti kena curi antum. Karena curi. Yang menjaga kita Allah, yang membesarkan kita, yang memberi kebutuhan kita Allah, yang memberi rizki kepada kita Allah. Semuanya datang dari Allah. Makanya ini jawaban luar biasa indahnya, menisbatkan semua nikmat, semua kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Siapa Tuhan kalian? Tuhanku yang telah memberikanku ini, Tuhanku yang telah memberikanku ini, Tuhanku telah memberikan fasilitas hidup, Tuhanku telah menciptakanku hidup. Semua disebutkannya. Yang menciptakan kita Allah, yang membentuk diri kita ini juga Allah. Makanya dia nggak boleh mengejek bentuk atau ciptaan dari Allah. Oh, masya Allah. Apa itu? Nyuruh pulang. Apa itu? Angin. Subhanallah. Hidung kita itu siapa yang ciptakan? Mata kita, telinga kita, kuping kita. Apa bedanya telinga dengan kuping? Semua itu ciptaan dari. Makanya kalau ada kita melihat matanya besar, jangan diejek. Yang kecil, yang gemuk, itu ciptaan siapa? Nampak antum gemuk, ya Allah gemuknya. Antum berdosa. Adik berdosa. Antum lihat ada orang mata satu, mata satu bah. Gak boleh. Antum berdosa. Gak boleh. Atau ada sesuatu yang kita lihat cacat, gak boleh kita ejek, karena itu ciptaan siapa? Sama halnya kalau kita katakan yang masjid ini masjid ini nggak paten, ini nggak beres, ini siapa yang kita caci? Masjidnya atau tukang masjidnya? Siapa yang kita caci? Tukang masjid. Gak beres nih masjidnya, gak paten. Itu sama halnya yang membuat masjid ini, yang tukang masjid ini kita caci, yang kita ejek. Bukan masjidnya. Apa pengaruhnya dengan masjid? Maka samalah dengan ketika kita mencaci ciptaan Allah, sama halnya kita mengejek siapa? Allah. Masuk azan. Baik, kita sholat isya dulu. Habis sholat isya dia lanjut gak? Lanjut 10 menit. Ini saja, insyaallah nanti pada isya. Setelah isya kita akan lanjutkan kembali. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warna seperti pelangi merah, hijau, di langit yang biru. Warna-warni. Kenapa? Karena tidak berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Makanya kata Nabi, tidak akan pernah tersesat hidup manusia, hidup seseorang, tak akan pernah tersesat. Nabi yang menjamin, bukan ustadz. Nabi yang menjamin tidak akan pernah tersesat hidup seseorang jika hidupnya
mengambil petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Makanya Nabi Musa mengatakan summa hada, kemudian Allah yang memberikan petunjuk kepada kami. Syariat ini petunjuk. Hidup kita ini sudah diatur, Pak. Ada sekalian. Gak bisa kita hidup diatur sendiri. Ya bagaimana? Mata saja bisa gak kita atur sendiri? Kapan ngantuknya, kapan tidak, bisa nggak diatur? Bisa? Kapan mau dia tidur, bisa nggak ada atur? Nggak bisa. Terkadang di kelas tidur, padahal pingin tidak tidur. Sampai disahkan waktunya mau tidur, tidak mau tidur. Buang hajat, bisa nggak antum atur? Nggak bisa. Lagi sudah masuk nih, seruni atau bel? Bel masuk. Awalnya nggak ada, buang biasa aja. Mau habis makan, kemudian habis mandi atau habis mandi makan bersiap mau masuk bel, masuk. Tiba-tiba sampai 2 menit mau buang. Padahal tadi nggak ada merasakan untuk membuang, nggak bisa diatur. Maka Pak, ada di sekalian, sama halnya dengan Nabi Ibrahim ketika ditanya, siapa Tuhanmu? Nabi Ibrahim, Tuhanku adalah yang telah menciptakanku dan memberikan petunjukku kepada Allazi khalaqana wa yahdin, yang telah menciptakan kami dan memberikan petunjuk kepada kami. Sama, Nabi Ibrahim jawabannya sama. Nabi Ibrahim juga mengatakan, dialah yang telah menyembuhkanku tatkala aku sakit. Dialah yang memberikanku makan tatkala aku lapar. Dialah memberikanku minum tatkala aku haus. Itu semua jawaban Nabi Ibrahim tentang Allah. Makanya kalau semakin seseorang mengenal Allah Tuhannya, semakin indahlah jawabannya tatkala ditanya siapa Tuhanmu. Kalau kita ditanya siapa Tuhanmu, Tuhanku lah yang telah menciptakanku. Tuhanku lah telah memberikan kepadaku mata. Tuhanku lah yang telah memberikanku telinga. Semua. Mata harganya berapa, Dek? Siapa mau dibayar 100 miliar matanya diambil? Mau? 100 miliar loh. Tapi 2 matanya diambil. Mau? Hah? 200 miliar. Ashabul yamin, orang yang duduk di sebelah kanan, mau 200 miliar? Mau? Hah? 200 miliar. Kiri 1 triliun. Gak mau? Masya Allah. 1 triliun, 2 triliun itu antum gimana? Boleh kerupuk gimana itu? Bebas mungkin satu penuh masjid ini. Antum tidur makan kerupuk.
Antum punya belikan rumah, belikan kendaraan, belum 1 triliun, tapi mata antum diambil. Berarti dengan 2 mata mengalahkan triliun, mengalahkan miliar. Berarti antum orang kaya antum. Ada enggak orang yang tidak bermata? Ada orang enggak memiliki mata? Ada. Tapi Allah berikan mata untuk kita. Namun terkadang mata ini digunakan untuk bermaksiat. Apalagi pula lewat bidadari-bidadari dunia. Mana pula teringat ghaddul basar lagi. Lewat paling ghaddul basarnya gini. Mana calon kini ustaz katanya. Kalau yang lewat itu adalah pakai syar'i, masih mendingan. Ingat Allah. Coba kalau anak Cina yang tuh lihat. Ingat astagfirullah, subhanallah. Ingat lagi itu? Apa pula ingat? 1 jam tak berkedip matanya. Bermaksiat. Padahal mata pemberian siapa? Allah. Namun kita gunakan mata ini bermaksiat kepada Allah. Jadi hamba apa itu? Durhaka atau tidak? Durhaka. Jadi adik-adik sekalian, pemberian Allah itu banyak kepada kita. Sehingga karena Allah itu banyak yang memberikan, banyak yang diberikannya kepada kita, pantaslah dia kita ambil, kita jadikan sebagai Tuhan. Pantas Allah itu kita jadikan sebagai Tuhan. Raditu billahi rabba. Aku ridha Tuhanku. Rabb adalah sebagai Tuhanku. Allah adalah sebagai Tuhanku. Kenapa? Karena pemberian Allah yang begitu banyak diberikannya kepada kita. Lihat diri kita ini. Lihat diri kita ini. Adapun selain Allah, apa pemberiannya sama kepada kita? Kuburan misalnya kita pinta, kita sembah. Apa pemberian kuburan sama kita? Patung misalnya kita jadikan sebagai Tuhan. Apa andil patung terhadap diri kita? Apa? Dia memberikan mata sama kita? La. Apa andil Tuhan selain Allah? Ada yang menjadikan ada yang menjadikan pepohonan sebagai Tuhan. Apa andil pepohonan itu kepada kita? Apa kebaikan yang diberikan pohon itu kepada kita? Batu itu kepada kita? Apa? Tidak ada. Bonbon pun tak ada yang dikasihkan sama kita kan? Bonbon ada. Berarti tidak pantas, tidak dijadikan sebagai Tuhan. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, yang menciptakan kita, yang memberikan petunjuk di dalam hidup kita, yang memberikan semua fasilitas hidup kita, yang memberikan kesempurnaan hidup kita ini, diri kita ini, nikmat yang begitu banyak. Kemudian Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, semua isi langit, semua isi bumi, berhaklah dia dijadikan sebagai Allah, sebagai Tuhan. Adapun yang tidak bisa membuat seperti itu, tidak layak dijadikan sebagai Tuhan. Makanya adik-adik sekalian, tanamkan pada diri, hanya Allah lah yang layak untuk disembah. Hanya Allah lah yang layak untuk minta bantuan, minta pertolongan, karena Allah memiliki semua kemampuan.
Aqua minta makan, bisa? Nggak bisa. Bagaimana mungkin kita minta makan sama aqua? Aqua saja kita minum. Nah, bukan aqua ya, apa nih? Le mineral. Tapi bukan promosi nih ya. Gimana? Paham ini dek? Datang kepada jin, hai mbah jin, berikan kepadaku kesuksesan. Bisa dia berikan? Gak bisa. Jin payah kali menghafal. Jadi mudahkanlah. Gak bisa, gak ada andil jin di situ. Sedangkan dia pun diciptakan. Ada lebih parah lagi, na'udzubillah, korbo tempat meminta. Tahu korbo? Apa perbedaan kerbau dengan korbo? Kerbau tempat meminta. Apalah kerbau itu? Dipotuk pun kerbau itu lari ya. Disembeli, dimakan, bisa berbuat apa-apa? Gak bisa. Tapi terkadang kenapa tempat meminta? Lebih parah lagi, tanduk kerbau itu ditaruh di dinding baru dipinta. Na'udzubillah. Jadi adik-adik sekalian, tanamkan banyaknya kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka dialah yang pantas yang kita jadikan sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita, sebagai Allah kita. Faham ini dek? Faham? Yang terakhir, kalau dikatakan kepada kita, ditanya kepada kita, dengan apa kita mengetahui Allah? Dengan apa kita mengenal Allah? Bima arafta rabbak. Dengan apa kita mengenal Tuhan kita? Bi ayatihi wa makhluqatihi. Dengan ayat-ayatnya, baik itu ayat wahyu maupun ayat kauniyah, kejadian-kejadian. Wa makhluqatihi, dan makhluk-makhluknya. Allah mengatakan dalam ayat lain, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah jadikan malam dan Allah jadikan siang. Allah jadikan matahari dan Allah jadikan bulan. Siang tujuannya untuk apa? Bekerja. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa ja'alna al-laila libasa. Malam istirahat, siang bekerja. Bukan malam bekerja, siang istirahat. Tapi siang bekerja, malam istirahat. Tatkala siang bekerja, atau kita nih siang hari belajar. Iya, atau antum siang hari tidur, malam hari belajar. Pagi hari tidur antum enggak? Mulai dari pagi sampai sore tidur, malam hari belajar. Atau pagi sampai sore belajar, malam hari istirahat tidur. Pertama atau yang kedua? Kedua.
Tatkala kita capek-capek belajar, tatkala kita capek-capek bekerja, di malam hari kita tidurkan, istirahat, nikmat rasanya tidur itu. Nikmat. Tapi kalau malam kita bekerja, siang istirahat, enggak nikmat tidur siang. Enggak nikmat. Terkadang banyak penyakit yang menyerbu kita, yang datang kepada kita. Kenapa? Karena aturan Allah itu siang istirahat, siang bekerja, malam istirahat. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya adik-adik sekalian, kita punya mata, Allah suruh melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Allah suruh tuh. Allah katakan dalam surat Tabarak apa? Lihat langit. Sudah kita lihat, lihat lagi. Sudah kita lihat, lihat lagi. Jangan kita melihat seperti orang kafir melihat. Orang kafir juga melihat melihat langit, naam, hanya sebatas itu saja. Mereka lihat langit, sudah. Muslim bukan seperti itu. Mukmin bukan seperti itu. Tatkala melihat langit, Allah mengatakan lihat terus, lihat terus. Ada enggak lubang di sana? Ada enggak celah di sana? Lihat itu, subhanallah. Allah juga katakan dalam surah An-Naba apa? Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Kami bangun di atas kalian itu 7 lapis langit. Mana lebih besar langit dari bumi? Langit. Langit pertama langit kedua lebih besar daripada langit pertama. Langit pertama lebih besar daripada bumi. Langit kedua lebih besar daripada langit pertama. Langit ketiga lebih besar daripada langit kedua. Langit keempat lebih besar daripada langit ketiga. Semakin ke atas semakin besar. Itu ciptaan Allah. Kalau buatan manusia semakin ke atas semakin kecil. Kalau semakin ke atas semakin besar, hancur. Namun buatan Allah lain, semakin ke atas semakin besar. Allah suruh tuh lihat. Apalagi dalam surah Al-Ghasyiyah apa? Allah suruh kita untuk melihat ibil. Apa ayatnya? Hah? Ibili kaifa khuliqat. Apa ayatnya? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak perhatikan? Apakah kalian tidak lihat? Allah suruh perhatikan kita. Ilal ibili kaifa khuliqat, kepada ibil, unta, bagaimana diciptakan. Wa ilas samai kaifa rufi'at, lihat langit, bagaimana diataskan dia, dinaikkan dia. Itu ciptaan Allah para jamaah sekalian, para adik-adik sekalian. Maka Allah melihat kita, Allah mewajibkan kita, menyuruh kita untuk melihat kebesaran Allah, ciptaan Allah. Sehingga tatkala kita melihat, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, benar-benar ciptaanmu tidak ada yang sia-sia. Subhanak, maha suci engkau.
Kapan seseorang mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah? Tatkala seseorang memperhatikan, melihat benar-benar dengan mata kepalanya ciptaan Allah. Fahamin adik-adik sekalian. Jangan hanya mata saja yang melihat, tapi mata hati buta. Orang kafir pun bisa, tapi mata hati juga melihat, mata di kepala juga melihat, mata hati juga melihat. Sehingga kita benar-benar membesarkan Allah, benar-benar mengagungkan Allah karena ciptaan yang begitu besar. Lihat apa? Gunung-gunung, wal jibala autada. Kami ciptakan gunung-gunung itu sebagai fasak. Adik-adik tahu, gunung yang kita lihat yang begitu tinggi, yang begitu kokoh, mana lebih tinggi, yang di atas bumi atau yang di bawah bumi? Yang di bawah bumi lebih tinggi. Yang di atas bumi yang kita lihat gunung itu hanya sepertiga. Sepertiga. Di bawah lebih tinggi dan lebih besar lagi. Sehingga bumi itu, gunung itu sebagai pasaknya bumi. Luar biasa ciptaan Allah itu. Bintang-bintang, tujuannya untuk menghiasi langit dan juga untuk memanah para jin. Indah itu langit dikenakan kena adanya bintang-bintang. Subhanallah. Pernahkah adik-adik tatkala melihat bulan ada bintang? Subhanallah. Pernah? Atau malah kita membuat puisi, seperti rembulan inilah wajahnya. Subhanallah. Muslim bukan seperti itu. Tatkala setiap melihat ciptaan Allah, maka dia akan mengagungkan, membesarkan dan memuji dan mentasbihkan Allah. Faham ini adik sekalian? Faham? Inilah pelajaran kita pertama. Maka tatkala kita semakin mengenal Allah, maka wallahi semakin luar biasa kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Baik, ini saja. InsyaAllah pada pertemuan yang kapan Allah takdirkan kita berjumpa lagi, kita akan membahas pada pertanyaan yang kedua dari malaikat Munkar dan Nakir. Baik, sebelum kita tutup, ada kira-kira ingin ditanya? Ada pertanyaan? Kami persilakan. Alhamdulillah, Rabbana taqabbal minna as-sami'. Sayang, duduk aja sayang. Duduk aja. Kenapa basah? Gimana nanti abang pulang? Ya Rabbi bang. Tak ada abang baju lu. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau ditanyakan oleh malaikat 3 pertanyaan, tapi yang kita jawab hanya benar 1 atau benar 2? Apakah
apakah diterima? Bukan diterima lagi, dipoto, digimbal antum. Kalau sempat itu salah itu, ulangi lagi. Enak kali mereka kayak gitu. Dihantam. Ketika dipukul, ketika dihantam, semua makhluk mendengar kecuali jin dan manusia. Kalau sempat mendengar kita, habislah. Tak bisa kita tidur. Tiap malam menjurit saja di kuburan. Tak bisa kita tidur. Tapi Allah jadikan tidak bisa kita dengar dari kalangan para jin dan para manusia, dan itu merupakan ujian bagi kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukum memperbesar-besarkan masalah yang kecil? Bagaimana memperbesar-besarkannya? Pakai kacamata besar lah. Kalau yang kecil jangan dibesarkan. Orang yang boleh diginikan tek katanya, antum pak kan gitu. Besar masalah itu. Membalas boleh enggak? Tapi jangan lewat. Kalau lewat antum berdosa. Kalau kita dia misalnya dicacinya, dimakinya, hitung berapa kata itu. Hitung berapa kata. Antum balas sebanyak kata itu. Kalau lewat satu kata antum berdosa. Bisa? Antum simpulan, antum ini begini, antum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pada antum 7, antum balas 6. Antum berarti antum tak bersalah. Antum enggak berdosa. Tapi kalau 7 kata dari dia, 20 kata dari antum, berdosa antum. Jadi kalau masalah kecil jangan dibesar-besarkan. Ustaz, apakah hati punya mata? Mata hati. Tapi nggak bisa tengok itu. Apa maksudnya hati punya mata? Itulah mata yang melihat sebenarnya dengan hak. Terkadang ada orang melihat dengan mata di kepala tertipu. Contoh, melihat dunia ini kalau dengan mata kepala tertipu. Tapi kalau melihat dengan mata hati, sehingga tergambarlah kita sebenar-benar kedudukan dunia itu. Yang kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unah, dunia itu terlaknat. Betapa banyak orang hanya melihat dunia ini dengan mata kepalanya, sehingga tertipu. Bagi orang-orang yang melihat dengan mata hatinya, mengenal dunia hakikatnya, maka dia tidak akan pernah mencintai dan tidak akan pernah mengejar yang namanya dunia. Karena itu terlaknat. Ada mata hati, ada. Assalamualaikum Ustaz, apa hukum belajar filsafat tentang dunia? Apa filsafat? Tak boleh belajar filsafat. Hang nanti otak tu. Apa dikatakan oleh Imam Syafi'i? Satu hari besok malam dia belajar filsafat, besoknya pasti gila.